Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kembali bertemu di kuliah Internet of Things di chapter ketiga. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat selalu dan juga tidak ada masalah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang basic-basic dari Internet of Things, fundamental Internet of Things, dan juga beberapa ekosistem yang digunakan di Internet of Things. Lalu di chapter kedua kita sudah belajar tentang controller, yaitu platform-platform microcontroller yang dapat digunakan pada Internet of Things. Hari ini kita masuk di chapter kedua, yaitu tentang Human Computer Interface, kemudian Sensing dan Actuation. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga tentang Sensing dan Actuation di pertemuan sebelumnya. Nah, Human Computer Interfacing adalah salah satu bagian penting dalam sistem Internet of Things, karena bagian ini akan menghubungkan atau bagian yang membuat interaksi antara manusia dan komputer. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah interfacing yang baik, yang efektif dan efisien yang digunakan untuk proses komunikasi dan interaksi antara manusia dan komputer. Oke, kita akan review kembali gambaran besar tentang IoT ecosystem. Pertama ada barang, things, barang-barang yang ada di sekitar kita, barang-barang yang bisa kita berikan sensor dan microcontroller. Lalu berikutnya ada platform microcontroller, lalu ada sensor, aktuator, dan komunikator. Nah, sebuah things, barang, ini akan menjadi satu barang yang cerdas atau smart thing jika dia memiliki sensor untuk mendapatkan data atau mengenali kondisi yang ada di sekitarnya. Nah, ini dia. Smart thing atau smart object yaitu sebuah objek atau sebuah barang yang dapat merasakan lingkungan, yang dapat menginterpretasi lingkungannya. Nah, dia dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, dapat berinteraksi dengan objek yang lain, dan dia dapat mengirimkan atau saling bertukar informasi kepada smart object yang lain dan bahkan kepada manusia. Contoh, di gambar di bawah ini ada gambar kulkas. Di awal kita sudah menganalogikan Internet of Things ini pada sebuah sistem refrigerator. Nah, ini juga ada gambar kulkas. Sebuah kulkas yang bagus, yang smart, yang saat ini sedang sedang hype, itu dia bisa memberikan beberapa informasi-informasi kepada pemiliknya, kepada manusia. Artinya di sini tidak hanya informasi tentang kondisi kulkas, tentang kondisi yang ada di dalam lemari es, tapi juga kondisi eksternal yang berada di luar lemari es. Nah, ini misalkan ada aplikasi yang lain, ada kalender, ada Picasa. Jadi ketika monitor ini dia off, maksudnya dia tidak menampilkan informasi yang di dalam, dia bisa menampilkan gambar-gambar tertentu supaya dia terlihat lebih estetik. Nah, selain itu juga ada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, pada sistem komputer yang tradisional, bentuk dari human computer interfacing itu hanya ada input dan ada output. Input secara eksplisit dan output secara eksplisit. Eksplisit ini artinya input yang didapatkan dari luar sistem, bisa dari manusia atau bisa dari manapun. Yang eksplisit juga begitu. Eksplisit ini adalah output data atau sebuah output yang dihasilkan oleh sebuah sistem. Hasilnya juga eksplisit. Nah, kalau teman-teman ke luar negeri, misalkan kuliah di Eropa, Human Computer Interaction ini adalah suatu disiplin ilmu yang dia belajar tentang desain, tentang implementasi dari sebuah sistem interaktif yang menghubungkan komputer dengan manusia. Artinya mereka mempelajari desain bagaimana suatu sistem itu memiliki antarmuka atau interfacing yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yang efisien, efektif, dan juga aman.
Nah, sekarang saya punya gambar contoh interfacing atau perangkat yang kita gunakan sehari-hari atau teman yang ada di rumah teman-teman semua. Misalkan gagang pintu ini adalah sebuah interfacing yang menghubungkan teman-teman untuk mengontrol sebuah pintu. Nah, ini ada pintu. Oke. Lalu yang digambar sebelahnya ini ada laci, ada rak. Nah, ini juga laci ini dia punya handling juga. Handling ini merupakan antarmuka yang digunakan manusia untuk membuka dan menutup laci. Kenapa kedua gambar ini adalah salah satu contoh yang jelek dari sebuah desain antarmuka? Pertama, di sini kalau teman membuka laci, nah dia akan terbentur dengan laci yang ada di sebelahnya. Oke, artinya laci ini dia tidak akan bisa membuka secara sempurna. Lalu yang kedua, untuk yang gagang pintu ini, yang desain pintu, tempat kunci, engsel pintunya, itu dia meletakkan slot kuncinya di belakang pas dari gagang pintu. Artinya kalau yang punya rumah mau mengunci atau membuka kuncinya, dia harus berbenturan dengan gagang pintu. Nah, artinya sebuah interfacing itu tidak hanya soal desain, tapi juga penempatan supaya sebuah sistem ini dapat digunakan secara efisien dan efektif. Nah, contohnya juga, misalkan teman-teman ada yang punya komputer lah, misalkan teman-teman pakai Windows yang dulu lah, Windows XP atau yang Windows yang lebih lama, atau yang lebih lama itu misalkan Windows 7. Biasanya kalau teman-teman install suatu program, itu kalau programnya error itu muncul satu notifikasi. Tapi kita sebenarnya nggak ngerti ini notifikasi apa. Dan di dalam notifikasi ini juga tidak ada solusinya. Jadi kita bingung mau benernya seperti apa. Lalu yang kedua, ini ada mouse yang biasa digunakan di Mac komputer. Nah, kenapa desainnya jelek? Karena konektor USB itu ada di bagian bawah dari mouse. Seharusnya kan dia biar bisa dipakai ada di belakang, ya kan? Di belakang sini atau malah di depannya, gitu kan? Nah, ini kan kita tahu ini ada sensor. Nah, karena dia desainnya port USB-nya ada di bawah, maka mouse ini tidak bisa dipakai. Nah, artinya dia tidak produktif ini. Ini produk yang sia-sia. Nah, ini bad. Nah, ini juga ada contoh-contoh yang sama dengan contoh yang di atas untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, misalkan wrong button, this button doesn't work, solution try another. Ini yang mana kita nggak tahu. Sebelahnya juga gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara kenapa sih human computer interfacing itu sangat penting dalam desain suatu sistem? Karena dia dapat mempengaruhi tentang efektivitas kerja dari suatu sistem, lalu juga produktivitas dari sistem. Kalau human computer interface-nya jelek, maka sistem itu tidak dapat produktif atau tidak dapat bekerja dengan baik. Dan juga tentang safety tentang keamanan ketika manusia menggunakan sistem tersebut. Nah, biasanya yang menjadikan suatu interfacing itu jelek yaitu penggunaannya membingungkan, artinya tidak jelas, lalu tidak praktis, ribet, lalu karena ribet tadi dia akan banyak membutuhkan waktu, artinya tidak efisien, kurang informatif, jadinya kita mau makainya gimana kita nggak tahu, lalu dia dapat membuat error-error yang lain atau membuat kesalahan yang lain. Nah, artinya dia tidak efektif dalam bekerja.
Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh interfacing yang biasa digunakan dalam sebuah sistem komputer. Pertama, interfacing yang bisa kita pakai, peripheral. Contohnya keyboard, ada mouse, lalu ada layar dan speaker, ini interfacing. Lalu ada lagi sekarang misalkan pen input, stylus, dengan stylus atau dengan touchscreen. Lalu ada speech, audio, dan sound. Misalkan kalau di Apple misalkan ada yang namanya Siri. Nah, kalau di Windows ada yang namanya Cortana. Nah, gitu. Ada yang pakai gestur. Misalkan teman-teman kalau pakai beberapa teknologi game, ya kan, pakai Xbox misalkan, nah itu kan dia bisa mendeteksi gerakan kita. Ada yang pakai eye movement, dia memanfaatkan sensor otot mata, atau dia bisa juga memanfaatkan gerakan mata kita yang diolah menjadi sinyal digital. Nah, ada lagi tangible interface. Tangible itu sesuatu yang bisa terukur. Interfacing lain yang dapat diukur. Ada lagi yang VR, virtual reality, augmented reality. Lalu ada lagi wearable computing, yaitu alat-alat yang dapat kita pakai yang digunakan sebagai interfacing untuk sebuah sistem, misalkan Google Glass dan lain-lain. Lalu ada lagi multimodal interactive interface. Nah, dia multimodal itu dia dapat memberikan input dan output lebih dari satu channel. Misalkan sentuhan, misalnya kita klik dengan sentuhan itu berarti kan satu input. Kalau multimodal dia berarti ada beberapa input yang akan dikolaborasi menjadi inputan dalam sebuah sistem. Misalkan intermodal bisa kombinasi antara suara dan juga sentuhan. Ada juga ditambah lagi dengan gestur atau gerakan-gerakan dari user. Nah, sekarang masalahnya atau pertanyaannya, bagaimana kita membentuk satu antarmuka atau interfacing antara komputer dan manusia yang sangat mudah digunakan dan dia fleksibel, punya akurasi yang tinggi, punya keamanan yang bagus, dan dapat menjaga privasi dari pengguna, dari manusia. Nah, ini adalah satu masalah yang dapat dicari dan ditemukan solusinya sehingga menjadi satu inovasi baru dalam sistem IoT. Nah, ini contoh input menggunakan sentuhan. Nah, ini biasa teman-teman pakai HP tiap hari juga inputnya berupa sentuhan. Lalu ada lagi yang pakai gestur. Nah, ini contoh di film-film ya, pakai gestur. Ada yang gestur otomatis, dia dengan pengolahan sinyal, ada yang gestur mekanik. Nah, ini yang eye movement sebagai input dari sistem. Nah, pertama, di sini ada kamera. Kamera akan mendeteksi perubahan kondisi pada mata. Nah, kalau teman-teman lirik, kedip, nah itu terdeteksi sebagai sebuah sinyal. Nah, dari sinyal ini akan diproses dengan sebuah algoritma tertentu dan dia akan diterjemahkan menjadi sebuah keputusan. Misalkan kalau teman-teman lagi kedip, artinya klik 1. Kedip 2 kali, double klik. Kalau misalkan teman-teman lirik ke samping, nah mouse-nya gerak ke samping, atau ke kanan, mouse-nya gerak ke sana. Nah, itu. Dan ini bisa kita modifikasi menjadi beberapa input tertentu, atau misalkan untuk perintah-perintah yang lain. Nah, ini namanya haptic interfacing. Haptic interfacing itu adalah kita menggerakkan suatu robot atau interfacing jari untuk membentuk suatu augmented reality. Nah, biasanya ini digunakan untuk yang teknologinya sudah multimodal. Nah, ini misalkan yang augmented reality tadi. Misalkan teman-teman yang sering main Pokemon. Nah, ini salah satu. Nah, ini juga kan yang di bawah ini juga ini ada sebuah mesin juga, augmented reality. Dan augmented reality ini ke depan akan sangat banyak digunakan, tidak hanya di aplikasi seperti mencari restoran, misalkan Google Text gitu kan,
atau di game dia juga untuk aplikasi kesehatan, untuk operasi virtual, untuk digunakan untuk dokter, untuk operasi pasien yang tapi dia tidak harus datang ke ruang operasi. Nah, ini wearable computing. Nah, ini Google Glass. Tadi contohnya, misalkan di sini ada chip dan juga ada controller. Ada baterainya juga untuk sumber energi. Nah, ini juga wearable computing. Artinya dia akan mendeteksi sinyal-sinyal yang ada dalam tubuh manusia. Nah, ini bisa dipakai. Bisa kita letakkan misalkan di baju juga bisa. Kalau apalagi di sepatu juga bisa. Yang penting di semua hal yang biasanya kita pakai. Oke. Selanjutnya ada speech input. Nah, speech input ini biasanya teman-teman kalau pakai Google Speech, kalau pakai iPhone pakai Siri, kalau pakai Windows pakai Cortana. Nah, ini bisa. Teman-teman udah familiar. Ya, udah familiar dengan kalau apa? Speech recognition. Nah, oke. Nah, biasanya dalam proses speech recognition itu setiap orang itu punya punya aksen yang berbeda. Ada misalkan teman-teman ngomong bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya medok, ya kan? Kayak saya kan agak medok. Misalkan ada yang ngomong bahasa Inggris tapi aksennya beda, ada yang aksen British accent, ada yang American accent. Gitu kan, itu beda-beda. Kadang juga sistem akan mengenali apa yang kita omongkan itu sistemnya beda karena pronunciation-nya kurang. Nah, itu merupakan satu kelemahan dari speech recognition. Nah, kalau misalkan di sistem-sistem yang sudah canggih seperti Siri, lalu Google, itu dia punya beberapa database untuk aksen yang berbeda. Misalkan teman-teman ada English US, ada English British, ada misalkan English yang lain gitu kan. Nah, itu biasanya dia lebih fleksibel. Kalau teman-teman misalkan pakai Cortana di Windows, itu dia masih agak kaku. Jadi teman-teman harus American accent. Aksennya harus aksen Amerika. Nggak bisa kalau pakai British. Agak bingung kadang. Kita ngomongnya apa, dia jawabnya. Nah, sekarang proses-proses interaksi ini sekarang sudah banyak kita implementasikan, misalkan di Google. Nah, kalau di smartwatch, di HP, di laptop, semuanya sudah banyak kita lakukan sehari-hari. Kalau yang lama itu bakalan ribet kalau sistem yang lama, tapi sekarang semua sistem itu sudah terintegrasi dalam satu device dan semuanya dapat terhubung satu sama lain melalui sebuah cloud. Nah, misalkan ini platform-platform yang menyediakan voice recognition. Ada Alexa, ada Google, ada IBM Watson, ada Cortana, lalu Apple dia punya Siri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 7 prinsip dalam mendesain sebuah interfacing pada sistem Internet of Things. Nah, yang pertama, equitable use. Artinya, jika kita ingin mendesain suatu sistem interfacing itu harus memiliki sifat yang sama ketika digunakan setiap user. Nah, artinya tidak ada pembedaan. Artinya equitable, artinya ada persamaan dalam fungsi maupun desain untuk interfacing yang kita bikin. Lalu yang kedua, ada yang namanya flexibility in use. Artinya dalam penggunaan interfacing itu harus memberikan banyak pilihan metode. Bisa melalui keyboard, bisa melalui voice recognition, atau bisa melalui input-input yang lain. Dan yang ketiga, yaitu simplicity and intuitiveness of use. Artinya sistem interface yang kita bikin itu harus simple, artinya tidak berbelit-belit dan tidak rumit. Dan dia juga harus intuitif, sesuai dengan ekspektasi dari pengguna. Nah, misalkan dalam suatu sistem atau inputan, dia harus bisa
menyediakan beberapa bahasa yang berbeda. Minimal ada Inggris, ada Indonesia. Kalau itu digunakan untuk penggunaan lokal lah di Indonesia. Nah, kalaupun teman-teman menggunakan voice recognition, jadi library dari bahasanya juga harus diperbanyak, termasuk aksen-aksen yang berbeda. Ada American, ada British, dan lain-lain. Nah, selain itu, dari sini kita bisa menggunakan feedback atau masukan kepada kepada kita sebagai pendesain dari sistem intervensi. Nah, ada juga untuk untuk sistem feedback ini ada yang menggunakan artificial intelligence. Jadi dia akan mempelajari feedback yang diberikan oleh user sehingga nanti akan menjadi solusi yang baru. Nah, yang keempat, ada procedurable information. Artinya, informasi yang digunakan itu dapat digunakan dalam beberapa form atau beberapa mode. Nah, dan juga informasi yang kita berikan kepada user itu adalah informasi yang esensial, yang dapat bisa dimengerti dan diterima oleh user. Selain itu, yang kelima, ada yang namanya tolerance for error. Artinya sistem kita itu harus dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuat oleh user. Artinya, kita harus berpikir tentang bagaimana sebuah interfacing itu dapat secara efektif digunakan oleh user sehingga masukan yang diberikan dapat segera diproses oleh sistem. Nah, selain itu juga sistem interfacing-nya itu juga harus memikirkan sisi keamanan kepada pengguna. Nah, misalkan kalau dia berhubungan dengan dengan power, dengan listrik, itu bagaimana proses interfacing-nya akan aman dari arus, misalkan arus pendek, arus sengatan listrik, statik arus. Misalkan kalau teman-teman kalau dulu komputer yang jadul itu kan, kalau teman-teman nyentuh nggak sengaja nyentuh pojokannya, itu kan bakal ada arus statis kayak strum gitu. Nah, itu harus dibikin juga. Bagaimana teman-teman bisa membuat sistem yang nyaman dan aman. Nah, ini ada yang keenam. Saat ini tuh orang males lah ngalamin atau berurusan dengan sesuatu yang ribet. Artinya teman-teman harus bikin sistem intervensi yang simple, mudah digunakan, dan juga dia bisa dibawa kemana-mana. Artinya ditempatkan di mana pun enak, dibawa gampang, dipindah-pindah gampang. Nah, itu nanti nyambung sama prinsip yang ketujuh. Artinya berkaitan dengan size dan space. Jadi dia diletakkan dimanapun, oke, bisa di kamar, atau misalkan di ruangan, di ruang tamu, atau bahkan di outdoor, nah dia bisa. Dan dia tidak terlalu banyak makan tempat, sehingga secara instalasi dia juga mudah. Dan dia juga harus sesuai dengan sifat ergonomik manusia. Kalau digunakan ketika duduk, enak, ketika berdiri juga bisa. Nah, selanjutnya, untuk mendesain satu sistem interfacing dalam IoT, kita juga harus memikirkan kira-kira pengguna kita siapa. Nah, kalau misalkan pengguna kita orang normal biasa, tidak punya disabilitas, maka kita tidak perlu berpikir untuk lebih rumit. Tapi kalau misalkan pengguna digunakan untuk kepentingan publik, kita harus berpikir bahwa yang menggunakan sistem kita bisa jadi itu adalah orang yang memiliki disabilitas ataupun orang tua. Nah, kita harus memikirkan bagaimana cara-cara atau mekanisme termudah supaya sistem kita itu bisa digunakan oleh orang yang punya disabilitas dan juga orang tua. Contohnya, kita misalkan kalau teman-teman lihat di stasiun gitu kan, kalau kita mau boarding, biasanya disediakan oleh stasiun itu layar monitor touchscreen. Tapi karena kadang yang orang tua atau orang-orang yang punya disabilitas itu tidak terbiasa dengan touchscreen, makanya kita harus punya alternatif lain bagaimana mereka dapat memberikan inputan kepada interfacing kita.
bisa pakai keyboard atau bisa pakai mouse. Lalu yang kedua, kita harus memberikan satu nuansa yang cocok dengan mereka. Misalkan ada orang disabilitas dan misalkan orang ini buta warna atau buta warna parsial. Jadi kita harus memberikan warna yang baik supaya sistem kita itu bisa digunakan dengan lancar. Lalu font size. Nah, kalau terlalu kecil itu akan susah untuk dibaca. Nah, ada lagi kontras. Nah, ini tampilan. Ini display. Ini terkait dengan display. Nah, ini juga display. Display. Lalu selain itu, teman-teman juga harus menggunakan alternatif tanpa menggunakan paperal. Tanpa harus orang yang memakai sistem kita itu tidak harus menggunakan paperal. Contohnya, text to speech atau speech recognition. Artinya teman-teman harus menyediakan mikrofon dan ketika user kita memakai sistem kita, mereka juga bisa memberikan input secara baik, secara mudah menggunakan suara. Nah, ada yang namanya head-mounted optical mice. Ini untuk proses deteksi sinyal digital. Ada lagi yang namanya eye gaze control. Ini untuk gerakan mata yang tadi kita bahas. Nah, bagaimana kalau sekarang user kita adalah orang tua? Bagaimana kalau yang menggunakan orang tua? Kalau misalkan yang pakai anak muda itu enak. Hampir semua anak muda sudah native teknologi. Teknologinya sudah native. Mereka bisa beradaptasi cepat, bisa menggunakan apa yang ada di depannya. Tapi kalau misalkan kalau orang tua, maka yang berkurang di mereka itu adalah skill motoriknya berkurang. Mereka tidak bisa cekatan seperti kita. Lalu persepsinya berbeda. Lalu penglihatan, pendengaran, lalu indera perabanya juga mobilitinya itu tidak secepat kita, tidak sebagus kita. Dan mereka juga untuk melakukan satu input interaksi dengan sistem itu mereka akan lebih lamban daripada kita. Dan juga memorinya atau ingatan mereka itu tidak kuat lagi ketika seperti kita yang masih muda. Jadi ini harus kita kita pertimbangkan bagaimana mendesain sistem agar dapat mengakomodasi kebutuhan orang tua. Oke, solusinya adalah menggunakan teknologi yang bervariasi, artinya dalam satu sistem untuk sistem publik, jadi variasinya harus banyak. Selain ada teknologi yang canggih, voice recognition dan lain-lain, itu harus kita memberikan inputan seperti keyboard, mouse dan lain-lain. Nah, terus bagaimana kita memberikan informasi yang detail dan runtut kepada orang tua supaya mereka bisa menggunakan alat itu sesuai prosedur, menggunakan sistem kita sesuai prosedur. Nah, dan juga kita harus memberikan practice skill, ibaratnya ada training lah. Training biasanya kalau teman-teman ada tutorial singkat untuk menggunakan sistem. Nah, ini yang harus ada, harus dipikirkan ketika kita merancang sistem untuk orang tua. Touchscreen, ledger font, note sound, mention, gesture, speech, multiple modalities. Nah, ini sistem struktur yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, sebuah sistem tradisional itu mereka tidak bisa mengetahui konteks awareness. Artinya, secara implisit, jadi kan input itu ada dua, ada eksplisit dan implisit. Yang eksplisit dari kita, yang implisit itu adalah input yang diketahui oleh sistem secara natural. Artinya algoritma yang di sana atau sensor-sensor yang ada di sana itu dia akan secara otomatis, secara natural mengetahui konteks yang ada di sekitarnya. Bagaimana keadaan lingkungan di sekitarnya saat itu. Nah, sekarang dari konteks itu kita bisa mengetahui sekarang saat ini user yang menggunakan sistem itu sedang berada pada state seperti apa. Lalu keadaan lingkungan seperti apa? Lalu keadaan dari sistem komputer juga seperti apa? Juga di situ nanti ada analisis tentang log penggunaan komputer, log penggunaan sistem. Historinya seperti apa?
Nah, sekarang kita bicara tentang konteks. Sebenarnya apa itu konteks? Kita sering setiap hari, ini tidak sesuai konteks, tapi sebenarnya konteks itu apa? Nah, konteks itu adalah parameter-parameter tertentu yang dapat kita kenali dalam sebuah lingkungan. Ada yang namanya identitas. Identitas itu ada banyak. Identitas user, identitas sebuah objek, atau identitas sebuah lingkungan. Ada lagi konteks tentang lokasi, waktu. Lalu ini yang lingkungan tadi, ada konteks emotional state. Misalkan teman-teman sedang ulang tahun gitu kan, lagi pesta. Jadi konteksnya teman-teman lagi bergembira. Nah, lalu ada lagi focus of attention. Ada lagi orientation, user preference. Ada calendar event sama dengan date and time. User preference itu adalah kecenderungan atau tendensi dari sebuah user. Dia pengennya lebih seneng apa gitu kan. Ada lagi ini yang log tadi, browsing history. Ini semua konten, lalu ada pola-pola tertentu, pola-pola perilaku, lalu ada relasi, dan elemen-elemen lain atau parameter-parameter lain yang dapat dikenali dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah objek. Nah, hubungan dari informasi yang ada dalam sebuah konteks. Nah, itu bisa kita kembangkan menjadi satu input kepada sistem. Bagaimana mereka dari sistem itu dapat membuat atau menjadwalkan suatu pertemuan, menjadwalkan suatu momen. Nah, lalu bagaimana dia bisa membuat alarm atau awareness system ketika ada sebuah event. Nah, ada lagi konteks-konteks misalkan sedang belanja atau konteks yang kita sedang wisata atau ini ada turis. Nah, ini definisi dari konteks. Jadi, kalau kita definisikan konteks itu adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui, mendefinisikan, atau membentuk sebuah karakteristik dari suatu situasi yang ada dalam sebuah entitas. Jadi, input dalam dalam sebuah sistem itu bisa input secara eksplisit dari sebuah user atau dari manusia, juga bisa input secara implisit. Input secara implisit itu berkaitan dengan konteks tadi. Dan itu juga bisa dapat dilakukan oleh sistem secara mandiri dengan menggunakan sensor. Oke. Sekarang kita klasifikasi tentang konteks. Konteks secara eksternal. Tadi ada ada input secara eksplisit dan implisit. Lalu sekarang kita bicara tentang konteks eksternal dan internal. Konteks eksternal yaitu konteks yang dapat diukur oleh sensor. Misalkan lokasi, cahaya, lalu kecepatan, temperatur, tekanan, kelembapan. Itu namanya konteks eksternal yang berada di luar sistem. Lalu ada konteks secara internal, klasifikasi secara internal. Nah, biasanya dia itu dispesifikasikan oleh user atau sebuah informasi yang ditangkap oleh proses monitoring. Seperti itu. Misalkan tugas yang diberikan pada sistem, lalu bisnis proses, lalu konten kerja dan lain-lain. Nah, misalkan saya tanya sekarang, kira-kira ini konteksnya lagi apa? Kita bisa melihat konteksnya secara objek. Ini adalah orang sedang bekerja, atau employee. Lalu kalau misalkan kita sebut konteksnya secara waktu dia berada di siang hari, gitu kan? Terlihat dari cahaya matahari di sini. Lalu konteks apa lagi? Konteks kegiatan, dia sedang kerja. Lalu konteks usernya, kan bisa tahu gendernya apa, dia seorang laki-laki. Tapi kalau kita kembangkan,
kita akan bisa mendapatkan konteks yang lebih detail ketika kita mendapatkan gambaran dengan skala yang lebih luas. Nah, coba kita lihat. Nah, sebenarnya dia lagi ngapain? Oh, ternyata dia lagi meeting. Tempatnya di mana? Apakah dia di kantor? Enggak juga. Bisa saja dia sedang meeting di luar. Bisa di kafe atau di restoran. Nah, dari informasi yang didapatkan dari konteks-konteks ini, maka kita bisa memanfaatkan parameter yang kita dapatkan untuk sistem pada IoT kita. Misalkan, informasi tentang kemiringan suatu device. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan punya handphone, lagi browsing atau lihat website, jika teman-teman memiringkan atau mengubah orientasi dari layar kita dari yang awalnya vertikal jadi horizontal, maka sistem akan mengubah tampilan layar menjadi landscape. Nah, begitu juga kalau teman-teman punya smartwatch misalkan. Kalau kita menggerakkan tangan kita sehingga orientasi sudut kemiringan dari smartwatch ini berubah, maka dia akan menyesuaikan dengan sudut pandang kita. Nah, ini kedua sistem ini untuk mendapatkan parameter kemiringan dan sudut tadi menggunakan giroskop dan akselerometer. Nah, ada lagi contohnya, misalkan sensor kecerahan layar. Nah, dia kan menggunakan sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya yang ada di sekitar handphone. Nah, apakah lagi gelap atau lagi terang? Dia akan otomatis mengadjust kecerahan pada layar telepon kita. Nah, contohnya juga yang lain parameter-parameter tentang lokasi, bagaimana itu digunakan untuk menentukan jarak terdekat kepada lokasi yang dituju ketika kita menggunakan map, dan bagaimana kita menemukan lokasi-lokasi tertentu, misalkan mall, kantor, toko, ketika kita bisa membuka map. Nah, contohnya kalau teman-teman buka pertama Google Map gitu kan, kita mau cari apa? Restoran, kafe, gitu kan, hotel, kantor atau apa? Maka itulah disebut sebagai konteks. Dan dari situ mereka akan mengumpulkan parameter-parameter dan data-data yang sudah di-store di library di database sebagai asupan informasi kepada kita. Nah, kalau ini kan user location sensor pakai GPS. Ya, pakai GPS. Nah, dengan parameter-parameter itu bisa kita gunakan untuk membuat sistem yang simple sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, misalkan ada sensor infrared yang tertanam di handphone untuk mendeteksi apa kita lagi nelpon apa enggak. Kalau misalkan kita lagi nelpon, maka otomatis sistem akan menonaktifkan touchscreen supaya dia tidak terpengaruh ketika handphone ini nempel ke wajah kita. Nah, ada lagi nih. Lalu yang digunakan sensor proximity. Nah, ini untuk dia itu sebenarnya basicnya juga sinyal inframerah juga. Nah, sekarang tantangan kita sebenarnya banyak yang dapat dikembangkan di IoT dan banyak tantangan yang dapat teman-teman kerjakan. Pertama, bagaimana kita membuat sistem yang dia punya awareness terhadap pengguna. Artinya dia ramah dengan penggunanya. Nah, lalu bagaimana menggunakan sistem yang kompleks tapi dapat ditampilkan dan diinterfacingkan secara simpel. Nah, itu. Lalu bagaimana mengurangi stage error yang ada dalam intervensi menggunakan sistem yang efektif dan efisien. Banyak juga. Lalu dari sektor keamanan, bagaimana kita bisa menjaga data yang diinputkan oleh user, baik data-data yang eksplisit maupun implisit dari IoT itu supaya tidak bocor, supaya
dapat aman digunakan dalam sistem. Lalu bagaimana kita menggunakan artificial intelligence dalam sebuah sistem untuk mempelajari preferensi dari user, keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan dari sebuah user. Nah, gitu. Selain itu yang terakhir, bagaimana kita memanage informasi yang ada supaya sistem itu tidak overload. Artinya kalau sistem overload, yang terjadi adalah sistem banyak yang data-data informasinya banyak yang lost dan tidak terkirim. Sehingga akurasi dari sistem itu akan menurun. Oke, untuk pertemuan sesi kali ini saya rasa sudah cukup. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa langsung bertanya kepada saya. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem komunikasi pada IoT. Nah, ini mungkin teman-teman khususnya untuk teknik telekomunikasi harus sangat memahami dan expert untuk bagian komunikasi ini. Oke, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.